Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriyanti, NIM 1820104104. Ingin menjelaskan materi dari kelompok 7 dan satu materi dari kelompok saya sendiri dan satu materi dari kelompok teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan materinya. Wakaf merupakan amal Islami yang bersifat wujud aktif tetap seperti bangunan dan tanah. Dana abadi umat yang biasanya disingkat dengan kata DAU adalah sejumlah dana yang diperoleh dari hasil efisiensi penyelenggara ibadah haji dan dari sumber lain, atau menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji. B. Dasar hukum wakaf tunai. Wakaf tunai berdasarkan 3. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis Nabi dan pendapat ulama, yaitu yang ditulis di Quran surat Al-Imran belum terus ya. 3. ayat 9 yang artinya, kamu sekali-sekali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu memanfaatkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan. Sesungguhnya Allah mengetahui. Maka sesungguhnya Allah mengetahui. 3. Mengetahui Quran surat Al-Imran ayat 9. C. Rukun wakaf. Rukun wakaf adalah wakif atau orang yang mewakafkan hartanya. Wakif diisyaratkan memiliki kecakapan hukum atau kamalul ahliyah atau legal kompeten dalam hal membelanjakan hartanya. Sedangkan dalam wakaf diketahui ada rukun yaitu antara lain yaitu 1. Al-wakif atau orang yang mewakafkan harus dalam keadaan sehat rohani dan tidak dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan jiwanya tertekan. 2. Al-makuf, yaitu harta yang harus diwakafkan harus jelas wujudnya. Yang ketiga yaitu al-mauquf, ialah saranan yang berhak menerima hasil atau yang memanfaatkan wakaf dapat dibagi menjadi 2, yaitu wakaf khairi dan wakaf zuhri. Wakaf khairi ialah di mana wakifnya tidak membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu. Sedangkan wakaf khairi, sedangkan wakaf zuhri adalah wakaf di mana wakifnya membatasi takaran wakafnya tertentu, yaitu dari mana? Untuk pihak tertentu, yaitu keluarga atau keturunannya. A. Wakaf tunai berdasarkan undang-undang. A. Wakaf tunai berdasarkan undang-undang. Wakaf tunai menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 merupakan sarana sosial untuk melakukan perubahan-perubahan pemikiran, sikap dan perilaku umat Islam. Sedangkan menurut Fatwa MUI tentang wakaf tunai disebutkan bahwa wakaf uang memiliki. B. Fungsi wakaf tunai model abadi umat. Di Indonesia, salah satu tempat yang dapat dikembangkan dalam mobilisasi wakaf tunai ialah model dana abadi
dana yang dihimpun dari berbagai sumber dengan perolehan cara yang halal dan sah. Aspek pertama yaitu nilai pokok utama dana wakaf abadi, sehingga tidak terjadi penyusutan atau jaminan keutuhan. Aspek kedua yaitu investasi dana abadi tersebut harus produktif yang mampu menghasilkan pendapatan, karena dari pendapatan inilah pembiayaan dalam kegiatan organisasi akan dilakukan. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan materi dari kelompok teman saya, yaitu dari kelompok 6 yang berjudul Konsep Produk dan Operasional BMT. Pengertian Baitul Mal dan Baitul Tanwil. Baitul Mal wa Tanwil atau disingkat dengan BMT terdiri dari dua istilah, yaitu Baitul Mal dan Baitul Tanwil. Kata ini berasal dari bahasa Arab, yaitu bait atau rumah, mal atau harta, wa dan yaitu kata penghubung, sedangkan tanwil sama dengan pengembangan harta. Baitul Mal wa Tanwil adalah lembaga keuangan mikro yang diperhatikan dengan dikit bagi hasil, menumbuhkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam perangkap martabat dan serta membela kaum parkir miskin. Sedangkan Baitul Tanwil atau rumah bisnis berfungsi melakukan kegiatan pengembangan usaha produktif. Baitul Mal wa Tanwil adalah rumah lembaga ekonomi atau keuangan mikro yang dioperasikan berdasarkan prinsip bagi hasil yang disebut dengan lembaga keuangan syariah non-perbankan, sifatnya informal. B. Sejarah perkembangan Baitul Mal wa Tanwil atau disingkat dengan BMT. Dua, polarisasi sistem ekonomi ditandai dengan dua adidaya retretansi dari dua sistem ekonomi tersebut, seperti Sekutu Amerika dan Eropa Barat dan sekitarnya. Awal tahun 1970-an, satu sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi orientasi ekonomi orientasi pasar dengan perangkat bunga sebagai penopang utama. Negara-negara sosialis pun bergerak searah dengan tren yang ada, sehingga muncullah istilah neo-sosialis yang sesungguhnya adalah modifikasi sistem sosialis dan perubahannya ke arah sistem
Mekanisme pasar. C. Tujuan dan produk BMT. Tujuan BMT sebagai lembaga keuangan syariah. Baitul Mal wa Tanwil atau BMT memiliki beberapa tujuan antara lain: A. Penghimpun dan penyalur dana. Dengan penyimpanan uang BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya sehingga timbul unit surplus atau pihak yang memiliki dana berlebih, dan unit defisit atau pihak yang kekurangan dana. B. Pencipta dan pemberi likuiditas dapat menciptakan alat bayaran, mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi suatu kewajiban lembaga atau perorangan. C. Sumber pendapat. BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan pemberi pendapat kepada para penggawainya. D. Pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai resiko dan keuntungan peluang yang ada pada lembaga tersebut. E. Sebagai satu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah, dan juga koperasi, dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi UMKM tersebut. 2. Produk BMT. A. Produk penghimpun dana, funding. B. Simpanan wadiyah. C. Simpanan mudoroba. D. Produk penyalur dana atau lending. Mungkin itulah yang dapat saya